Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mulai berlatih melalui beberapa studi kasus ya, contoh soal untuk ujian Microsoft Office spesialis yang 2010 itu soalnya masih satu-satu, maksudnya ada muncul soal, jawab, submit, muncul soal, jawab, submit seperti itu. Tapi untuk versi 2013 ke atas, 2013, 2016 ya, 2019 itu ujiannya studi kasus. Jadi kita ada misalkan dikasih satu dokumen, terus di dokumen itu kita kerjakan banyak soal di satu dokumen. Jadi lebih ke studi kasus model kayak gitu ya. Nah, kita akan coba sekarang berlatih menyelesaikan beberapa soal ya, contoh. Nah, memang yang jadi masalah biasanya untuk ujian itu bahasa. Untuk orang-orang Indonesia ya, sebagian yang masalah itu di bahasa. Jadi apa maksud soal? Nah, itu kadang kita yang nggak paham. Tapi begitu dikasih tahu, oh ini maksudnya soalnya ini. Oh ya itu mah tahu kayak gitu ya. Nah, ada yang seperti itu ya. Jadi memang masalahnya di bahasa. Saya ambil contoh sederhana. Misalkan ada pertanyaan seperti ini. Zoom a document to, nah ya, 86%. Kita diminta merubah zoom dokumennya ya, contoh soal. Kita kan biasanya di sehari-hari jarang bermain di fitur-fitur seperti ini kan ya. Jarang nge-zoom dan seterusnya model kayak gitu kan. Nah kadang itu masalah di kita. Memang penguasaan fitur itu kurang lebih hanya 20%. Penguasaan fitur tuh ya. Sisanya jarang dipakai. Nah untuk kasus seperti ini misalkan zoom dokumen tuh 86% ya kita bisa selesaikan kan. Bisa lewat ini bawah. Kita rubah ininya jadi 86%, ini lebih kecil ya, dipas sampai 86. Memang kalau lewat sini ngepasnya agak sulit ya. Nah paling gampang itu ngepasnya lewat atas, jadi lewat ini ke view ada zoom. Nah tinggal ketik di sini 86%. Kalau udah dia oke. Nah seperti itu ya. Jadi saat mengerjakan soal juga kita bisa jadi tidak hanya menggunakan satu cara, bisa banyak cara untuk soal yang sama gitu ya. Oke, sekarang kita coba berlatih. Silahkan simak baik-baik dan dipraktekkan ya. Kalau nggak dipraktekkan, cuma dihafal langkah-langkahnya agak sulit. Tapi kalau kita praktekkan nanti tangannya otomatis ya. Oke, selamat berlatih. Semangat. Oke, pada contoh ini pertanyaannya adalah dia bilang add a kubicless page style footer. Tambahkan footer yang stylenya kubicless page. Masih ingat ada header, ada footer ya. Nah, di sini yang diminta footer. Tambahkan ke dokumen. Kemudian hanya page yang diaktifkannya. First on only the page. Terus dia bilang ketikkan Moonlight untuk nama perusahaannya. Kalau sudah selesai, dia bilang tutup footernya. Oke, header footer ada di insert. Klik insert, ada footer di sini yang diminta footer kan. Terus cari yang namanya kubicless page. Turun ke bawah, di scroll kubicless page. Ada ini ketemu. Klik. Kalau udah terus dia ya, tadi bilang ketikkan Moonlight untuk nama perusahaannya. Nah di bawah sini tadi ada tulisan Kaplan IT ya. Kaplan IT ini adalah nama perusahaan. Yang sebelahnya ini alamat. Berarti Kaplan IT kita hapus. Klik aja. Nanti Moonlight. Ketik persis yang dia minta. Kemudian satu lagi tadi ini nama perusahaannya udah. Yang ini tadi only the odd page. Ini different odd and even page-nya di checklist.
Kalau sudah selesai, dia bilang close. Oke ya. Modelnya udah kubicless tadi, ini udah kita checklist, moonlight-nya udah kita ganti. Kalau sudah selesai, dia bilang di close. Pertanyaan keduanya, gunakan warna green, action path, lecture 60% fill color ke text box. Sesuai namanya text box berarti tulisan yang ada di dalam box. Ini text box bukan. Ini bukan box. Ya, ini border. Kita turun ke bawah, cari yang ada tulisan di dalam box, dalam kotak. Nah, ini ada. Ini kan kotak. Nah, ada tulisan. Dia bilang tadi kasih warna green, accent path, lecture 60%. Ada di home. Ini gambar ember tumpah. Klik. Nah, cari yang warnanya green. Dekatkan aja kursornya. Nah, ini brown. Ini aqua. Nah, cari warna green ya. Oh, ini green. Green, accent path, lecture 60%. Nah, ini 80. Berarti turun ke bawah. Green, accent path, lecture 60%. Kalau sudah klik, selesai. Pertanyaan kedua, selesai. Oke, kita lanjut. Pertanyaan berikutnya, kita diminta membuat sebuah dokumen baru. Klik New Document menggunakan template. Nama template-nya Equity Report. Nah, ini sama juga, kita jarang pakai template. Tapi di sini ada template. Oke, kita cari dulu. Ini ya. Berarti file, new. Nah, kita biasanya kan langsung blank ya. Create. Nah, di sini tidak, dia minta pakai template. Berarti file new, terus pilih sample template. Nah, cari yang dia minta, namanya tadi Equity Report. Nah, berarti ini. Cari sesuai yang dia minta. Misalkan yang diminta Black Tea Newsletter, berarti yang ini. Kebetulan yang diminta di soal Equity Report. Kalau udah diklik, create. Oke, selesai. Soalnya saya tampilkan di sini. Nah, yang tadi ini. Saya zoom sedikit. Oke. Yang create sudah selesai yang ini. Kemudian kita diminta make the document title. Dokumen title berarti yang ini. Nah, title-nya Pasundan. Kita rubah berarti ini, klik, ketik Pasundan. Kemudian dia bilang simpan nama filenya jadi Training Word 2010. Simpan di dokumen folder. Berarti tinggal pilih file, save as, simpan di foldernya, dokumen folder ya. Terus nama filenya tadi dia bilang Training Word 2010. Nanti ini jadi Training Word 2010. Oke. Foldernya udah, dokumen, namanya sudah, tinggal oke. Selesai. Yang nomor 1. Yang nomor 2, dia bilang tambahkan shadow page border. Page border. Lebarnya 3 poin ya. Kemudian set border optionnya dia bilang measure from the text. Oke, berarti kita pilih page layout, ada page border di sini. Kemudian permintaannya lebarnya 3 poin ya. Terus ini juga namanya shadow. Berarti kita pilih shadow dulu, ini shadow. Ada box, shadow, 3D dan seterusnya. Dia minta shadow, klik shadow. Width-nya 3 poin nih, width ganti jadi 3 poin. Oke, shadow sudah, 3 poin sudah. Kemudian dia bilang set border option. Nah, ini ada option. Optionnya apa? Dia bilang measure from the text. Berarti klik option. Nah, ada di sini measure from text. Nah, measure from text.
Kalau sudah ada oke, selesai. Settingan lain dia bilang tidak usah dirubah. Jadi kerjakan hanya yang dia minta saja settingannya. Yang tidak diminta nggak usah dirubah. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah dia bilang gunakan elemental terms to the document. Nah, ini jarang kita pakai ya. Dia minta menambahkan tema elemental, nama temanya. Ini memang jarang kita pakai. Kita bisa lihat di page layout. Kemudian ada terms di pinggir. Klik. Nah, cari yang namanya elemental. Lah ini. Kalau udah ketemu, klik. Udah selesai. Mau ada perubahan, tidak ada perubahan, udah selesai. Permintaannya hanya itu. Kemudian yang kedua, simpan dokumen dengan menggunakan dua extension, dia bilang. Pertama, rubah jadi PDF. Yang kedua, rubah jadi XPS. Kemudian, keep the current file name. Nama filenya berarti nggak usah dirubah. Kemudian, simpan dokumennya di dokumen folder. Oke, berarti simpan ya di file save as. Yang pertama, foldernya ketemu, ini dokumen, kemudian nama filenya tidak usah dirubah, kemudian save as type-nya diganti. Yang pertama jadi PDF, terus simpan, selesai. Nah, yang kedua dia bilang XPS. Nah, caranya sama seperti tadi, save as ya. Masuk lagi ke sini, kemudian nah tinggal gantinya ini aja, XPS dokumen nih. Save, selesai. Namanya kan tidak usah diganti ya. Jadi yang pertama tadi PDF, pilih save. Yang kedua save as lagi, terus ganti jadi XPS. Save, selesai ya. Oke. Ini yang nomor 1 dan nomor 2. Sederhana kan ya. Kita lanjut. Oke, pertanyaan berikutnya adalah rubah the text wrapping option for the picture so that the picture is tight ya. Oke, di sini berarti kita diminta merubah text wrapping. Nah, sehingga gambarnya itu nanti formatnya jadi tight. Ini kan ada gambar nih, gambarnya kan nutupin tulisan ini. Berarti kita diminta merubah text wrappingnya. Tinggal klik di gambarnya, ada wrap text di atas sini. Nah, pilih tight. Lihat perubahannya ya. Jadi gambarnya tidak menutup lagi kan ya, tidak menutup tulisan. Pilih tight, klik, selesai. Nomor 1. Ya, jadi kita diminta merubah text wrappingnya supaya jadi tight. Kebetulan dia di kasus ini tight. Kalau dia yang lain berarti tinggal sesuaikan ya, ada square dan seterusnya. Perubahannya bisa dilihat sendiri. Nah, kasus ini diminta ini, udah selesai. Oke. Yang kedua, diminta customize autocorrect option. Sehingga teksnya tidak berubah saat kita ngetik. Terkadang kita kan suka ngetik komputer ya, tiba-tiba berubah ejaannya jadi komputer ya, toko jadi tok ya, dan seterusnya. Nah, ini dia minta menu itu jangan diaktifin. Nah, berarti masuk ke file, option, ada di sini proofing, pilih autocorrect option, klik. Nah, ini checklistnya dihilangkan. Hilangin checklistnya. Oke, selesai. Oke, nomor 1 dan 2 sudah selesai. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah yang pertama dia minta putar, rotate the car clip art 120 derajat. Berarti kita diminta merubah
clip art ya, gambar mobil car. Jadi 120 derajat. Kita cari gambarnya, tinggal turun ke bawah. Clip art ya dia bilang. Nah, ini ada gambar mobil. Mana yang clip art? Yang atas. Kalau ini bukan clip art. Ini image jadinya ya. Clip art tuh yang gambar seperti ini. Dia minta diputar 120 derajat. Nah, klik gambarnya, masuk ke format. Kemudian ada rotate di sini. Format, rotate seperti sini, masuk more rotate option. Nah, ada di bawah ini rotate. Ini 0 derajat, rubah jadi 120 derajat sesuai permintaannya ya. Kalau sudah di OK. Nah, dia muter kan? Oke. Terus yang kedua, dia bilang buat hyperlink ke www.bearentalcard.com di tulisan klik here. Lokasinya ada di samping clip art tadi. Berarti kita diminta menambahkan hyperlink. Hyperlink itu untuk menghubungkan satu bagian dengan bagian yang lain ya. Nah, hyperlink bearentalcard.com. Oke. Tulisan klik here ya. Oke, kita turun tadi cari gambar clip artnya. Ini ada klik here di sini di blok, tulisan klik here-nya, insert, kemudian hyperlink. Ada di sini pilih existing file or web page ini, ketikkan alamat yang dia minta. Tadi www.rental.com bearental.com ya. Samakan dengan permintaannya aja tadi. Oke, selesai. Ejaannya samakan dengan yang ini, bearental.com ya. Persis seperti ini. Oke. Jadi prosesnya seperti itu, kurang lebih. Oke, ini nomor 1 dan nomor 2 kurang lebih prosesnya seperti itu. Kita lanjut ke yang berikutnya. Oke, permintaannya sekarang tambahkan custom watermark dengan tulisan Raja Rental ke dalam dokumen. Watermark itu yang tulisannya bayang-bayang di belakang teks, misalkan rahasia gitu ya. Kemudian fontnya pilih namanya Garamond, ukurannya 96, warnanya merah. Ini permintaan soalnya. Oke, berarti kita cari menu watermark. Pilih page layout, ada watermark di sini. Klik panah kecilnya, pilih custom watermark. Nah, terus dia bilang tadi tulisannya Raja Rental, text watermark, pilih teks, kan teks ya. Kemudian, teksnya yang tulisan asli ini diganti dengan Raja Rental sesuai request. Raja Rental. Kemudian dia minta fontnya dirubah jadi Garamond. Font dirubah ini jadi Garamond. Ketik aja Garamond. Nanti dia akan mendekati ke sana. Ada Garamond ya. Terus 96 ukurannya. 96 boleh diketik langsung, boleh dicari, kalau nggak ada langsung ketik 96. Terus warnanya merah, ininya ganti merah, red, ini klik. Oke, klik warna merah, udah selesai. Yang diminta hanya ini, teksnya Raja Rental, Garamond, size-nya 96, warna merah. Jadi sesuaikan dengan permintaan. Kalau dia minta warnanya diganti-ganti, kalau enggak. Size-nya juga sama ya. Jadi jangan ada yang dirubah kecuali yang dia minta. Kalau sudah oke, selesai. Nah, di belakangnya kan ada tulisan Raja Rental sekarang. Nah, itu watermark ya. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya.
Berikutnya pertanyaannya di bullet list, dia bilang bullet list, bullet and numbering ya, bullet demode itu mundurkan lah kurang lebih ya. Item yang kedua, ketiga, dan kelima satu level. Jadi mundurkan satu level ya. Tadinya ada di depan, mundurin ke belakang gitu ya. Yang diminta hanya yang kedua, ketiga, dan yang kelima. Berarti kita cari bulletnya dulu, bullet list. Pokoknya bullet list itu ya bullet yang bullet and numbering. Ini. Berarti ini bullet list yang diminta 2, 3, dan 5 tadi ya. Ini 1, 2, ini berarti 2 mundurkan. Ada di home. Nah, ada ini increase sama decrease ya. Decrease indent atau increase indent. Nah, mundurkan, klik yang ini. Nah, pilih yang increase indent. Yang kedua udah, klik lagi yang ketiga, terus yang kelima dia bilang, klik aja di depannya. Nah, nanti dia klik ini, dia mundur. Yang kedua, yang ketiga, dan yang kelima dimundurkan ya. Jadi kan sekarang urutannya ada betul ya. Ini Microsoft, Word, PowerPoint, Adobe, Photoshop, dan seterusnya. Oke, ini soal yang pertama. Bullet list ya. Mundurkan dia bilang satu level. Di demode mundurin. Demosi lah ya. Kalau di jabatan itu ya. Kemudian yang kedua, make the word contoso. Nah, ini kelebihan. Make the word contoso an autocorrect exception to prevent any action. Jadi kita diminta membuat tulisan contoso nih ya, contoso. Dia autocorrect exception ya. Nah, berarti ini masuk ke file, option, ada proofing, ada autocorrect option. Nah, ada di sini autocorrect, ini exception. Klik exception, ketik di sini contoso. Kalau udah klik add. Kalau udah oke, selesai. Ini nomor 2. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Pada soal ini kita diminta format only the paragraph yang mengikuti heading rencanakan anggaran. Berarti paragraf yang mengikuti heading ini kita diminta frequent page break in the middle of the paragraph. Diubah supaya dia tidak jadi dua bagian paragrafnya. Kita cari dulu aja headingnya, rencanakan anggaran. Cara melihat heading, masuk ke view, ada di sini navigation pane, checklist saja ini. Nah, nanti muncul di sini. Kita tinggal lihat, oh ini ada headingnya, ada 3 ya. Rencanakan anggaran ya, berarti yang ini. Nah, kita bisa lihat di sini paragraf ini kan ada yang di atas, ada yang di bawah, jadi kebagi jadi 2. Nah, tadi dia minta supaya ini tidak jadi 2. Kita kan biasanya manual di enter aja sampai ke bawah ya. Nah, tapi di kasus ini kita diminta tidak begitu. Berarti ini paragrafnya, rencanakan anggaran. Kita masuk ke home. Kemudian di sini ada paragraf. Kursornya sebelumnya disimpan di sini, di bawah headingnya. Ini headingnya. Nah, simpan aja di bawahnya, di depannya. Kemudian pilih paragraf. Jangan disimpan di depan headingnya, tapi di depan paragrafnya ya. Di sini paling depan. Jadi pilih paragraf. Checklist panah kecil ini. Pilih line and page break. Ada keep lines together. Checklist, keep lines together. Kalau sudah, oke. Nah, kita bisa lihat sekarang dia sudah pindah ya. Jadi tidak ada yang ada di halaman atas, ada yang di bawah. Tapi sekarang udah satu ke bawah. Kita biasanya suka di enter aja ya. Nah, tapi sebenarnya ada menu yang bisa dipakai gitu ya. Oke, selanjutnya soal keduanya. Buat blog post
from the active document. Kita diminta membuat blog post dari dokumen ini. Kemudian simpan nama dokumennya, nanti nama filenya jadi kuliah. Simpan di my document. Setelah itu dia bilang biarin aja unpublished dan open. Oke. Untuk membuat supaya jadi blog post, masuk ke file, ada save and send di sini. Klik. Ada publish as blog post. Klik. Kemudian ada publish as blog post. Klik lagi. Oke. Registernya pilih letter. Dia bilang kan tadi unpublish ya. Letter aja. Kemudian kita diminta save nama filenya dengan nama komputer. Nama filenya disimpan di my document. Oke. Tinggal klik ini di atas. Icon save, kemudian tulis komputer, kemudian simpan di dokumen, namanya sudah komputer. Oke, kita lanjut ke soal latihan berikutnya. Pada soal ini, yang pertama kita diminta split dokumen. Split itu membagi jadi dua layar. Oke, jadi kita bisa lihat yang di atas dan di bawahnya gitu ya. Oke, split dokumen sebelum heading rencana anggaran. Sama seperti tadi, pengen lihat heading, masuk ke view, checklist navigation pane, rencana anggaran ini ya. Dia bilang di split sebelum kita ke rencana anggaran. Nah ini, berarti di atas ini ya, sebelum rencana anggaran kita split. Split ada di view, split ini. Klik split, pindahkan. Nah, kalau sudah klik. Nah, sekarang jadi dua layar. Ini yang di atas, ada yang di bawah ya. Kita bisa scroll sebenarnya. Nah, kita scroll. Nah, jadi di split seperti itu. Sudah kita split, kemudian kita coba lihat soal yang berikutnya tadi. Restrict the file. Tanpa menggunakan password sehingga user hanya bisa menambahkan komentar tapi tidak bisa ngedit filenya ya. Dia bilang catatan settingannya yang lain nggak usah dirubah lah gitu ya. Hanya yang dia minta saja kurang lebih seperti itu. Restrict berarti lindungi file supaya orang tidak bisa ngerubah, hanya bisa ngasih password. Oke, berarti masuk ke review, ada restrict editing di sebelah kanan ini. Klik restrict editing. Nah, editing restrictionnya kita rubah ini. Ini yang nomor 2, checklist. Nah, kemudian ininya kita rubah, hanya bisa komen. Ini komen. Permintaannya kan ya, orang hanya bisa menambahkan komen. Kemudian kalau sudah pilih aja yes, start enforcing protection. Klik. Dia bilang no password kan tadi. Without using password berarti oke aja. Kalau dia minta password, ketik passwordnya di sini dan di bawah 2 kali ngetiknya. Karena dia tidak minta password, langsung oke saja. Oke, selesai. Jadi sekarang orang nggak bisa edit file kita lagi. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita lanjut ke yang berikutnya. Pada soal ini kita diminta display dokumen so that the first page of each document. Jadi ceritanya kita punya 2 dokumen. Kita pengen melihat dua-duanya langsung di layar. Ini kan cuma kelihatan satu kan ya. Nah, kita pengen sebelahnya ada gitu. Jadi ada 2 side by side. Nah, kita diminta men-setting itu. Berarti dokumen yang sedang aktif ada 2 nih. Ceritanya ya. Nah, dia bilang catatan ya intinya settingan yang lain gak usah dirubah gitu ya. Nah, caranya tinggal masuk ke view, ada view side by side di sini. Klik. Nah, sudah jadi 2 kan. Jadi ada 2 file sekarang kiri kanan. Jadi kita bisa lihat ini isinya ini isinya ini gitu ya. Oke. Selanjutnya kita diminta tambahkan komentar menggunakan text review.
tulisannya review di heading kenali dengan baik. Kita cari headingnya sama seperti tadi. Untuk melihat heading biar mudah kita bisa tampilkan navigation pane-nya. Nah, heading kenali dia bilang dengan baik ya. Kenali dengan baik berarti ini headingnya. Klik kenali dengan baik. Nah, di sini tadi komennya apa? Kita lihat di soalnya. Add a comment that use the text review, berarti review. Nah, kenali dengan baik ya. Nah, di sini di blok boleh masuk ke review, tambahkan new comment. Nah, dia bilang apa tadi? Review. Ketik saja review di sini. Kalau sudah selesai, nah nanti cirinya udah betul atau tidaknya ada di sini komen review.